Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini dibaca oleh siapa doa ini? Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun. Dia dikasih kesaktian sama Allah untuk doa seperti ini supaya tidak belepotan kalau ngomong, karena ada kekurangan Nabi Musa itu, dia cedal gitu loh, jadi ngomongnya nggak lancar. Walaupun dia itu Rasul dan Nabi, tapi ada kekurangannya, yaitu ngomongnya nggak jelas gitu loh. Jadi dia agak-agak cedal kalau bahasa sekarang gitu. Makanya Allah kasih doa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Berilah ketenangan sehingga saya bisa berbicara dengan lancar, baik dan benar. Itu ketika dia mau menghadap kepada Fir'aun, mau menyampaikan amanatnya Allah. Makanya itu sering dibaca oleh para penceramah. Ya. Hari ini kita pelajaran ringan aja, karena sekolah bela diri Indonesia ini sudah dalam proses tahap kemarin adalah verifikasi lokasi. Verifikasi itu survei dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk menuju tahap sekolah informal PKBM, program kegiatan belajar masyarakat, atau dulu kenalnya adalah kejar paket A untuk SD, kejar paket B untuk SMP, kejar paket C untuk SMA, yang bisa setara seperti kalian ini, ujian saja gitu, tahu-tahu dapat ijazah. Jadi bisa mendapatkan ijazah setara dengan SD, setara dengan SMP, setara dengan SMA. Setara ya, setara itu berarti sama gitu ya. Kejar paket A, B, C. Apa tadi PKBM, yang mudah-mudahan segera terwujud. Kalau sudah resmi jadi PKBM, berarti SBI itu menerima murid untuk sekolah di sini seperti kalian ini misalkan itu. Jadi sekolah di sini dari manapun ya, tinggal di sini, atau kalau yang dari sini bisa pulang pergi. Nanti ada mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya lebih ringan, lebih fleksibel, tidak terlalu berat, ya. Kurikulumnya ada, pagi sekolah gitu nanti. Karena sekolah ini kan khusus untuk prestasi bela diri, sehingga saran dari beliau-beliau yang orang Dikpora itu adalah PKBM. Nanti kalau sekolahnya formal, kayak sekolahnya Hafiz, sekolahnya Santa Tika, sekolahnya Mbak Ulan, nanti malah prestasinya nggak bisa fokus, terlalu banyak beban akademik kan, beban akademik PR, terus nanti ujian nasional, tugas ini, tugas itu, nah, nanti nggak imbang, prioritas prestasinya menurun pasti gitu. Jadi kita ikutin ya. Hari ini pelajarannya ya, kita anggaplah ini kayak apa ya, pengantar gitulah kalau nanti mau jadi PKPM, karena kan harus ada gurunya sendiri nanti. Guru agamanya mungkin nanti Mas Isa gitu, guru biologinya bisa saya kan gitu, guru matematikanya nanti siapa, ada nanti juga akan saya coba guru masak ini penting, laki-laki harus bisa masak. Itu ibunya Mbak Nabila itu pintar masak itu ya, karena memang jurusannya dia sekolah masak tata boga, bikin makanan, kue-kue pinter itu ya. Kalau nanti mau belajar bikin kue apa sama Mbak Ana itu, makanya jualannya kan itu kue-kue kering, kue-kue basah ya, terus makanan tradisional, makanan apa aja dia bisa, makanan Nusantara bisa. Nah, itu keahlian, skill. Oke, hari ini apa, geografi. Geografi apa artinya? Geografi artinya apa? Geo adalah bumi, kemudian grafi tadi apa? Grafiti, lukisan atau gambar. Berarti bisa artinya peta tentang bumi. Kalau bumi kan luas ya, jadi bumi ini sangat luas sekali. Kita langsung masuk ke geografinya
negara kita aja. Kita tinggal di mana? Indonesia. Yakin? Yakin. Nah, secara geografi harusnya bawa HP dong. HP mana? Nggak ada ya. Lihat di Google atau di Google Map. Secara geografi peta Indonesia ada berapa pulau besar? Ayo sebutkan. Satu, yang pulaunya besar-besar. Satu, dari barat ke timur. Atau dari tengah. Atau dari mana? Dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Pulau paling besar, yang pertama. Pulaunya, bukan pulau. Pulau yang tadi, yang kita sebutkan tadi. Sumatera. Ya, Sumatera itu pulaunya paling besar. Luas pulau Sumatera itu 5 atau 6 kalinya luas pulau yang ke bawahnya Sumatera, pulau tempat kita tinggal ini, pulau Jawa. Jadi luasnya pulau Sumatera itu 5 atau 6 kali lipatnya luas pulau Jawa. Kemudian ke timur lagi dari setelah pulau Jawa. Timurnya pulau Jawa. Pulau yang banyak tradisi Pulau Bali. Nah, terus atasnya Pulau Jawa. Atasnya Pulau Jawa yang tadi saya sebut loh, yang pulaunya banyak suku Dayaknya itu loh. Bapakmu kerja pulau apa? Bapakmu kerja di pulau apa? Bukan di kota loh, pulaunya. Pulau Kalimantan. Itu kan atas. Terus timurnya Bali. Timurnya Bali pulau apa, Nak? Aduh ya. Timurnya Bali pulau Nusa Tenggara Barat. Yang gede-gede dulu, nanti kecil duluannya. Terus timurnya lagi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ke timur lagi pulau Papua. Terus balik lagi ke barat utara. Papua, Pulau Maluku apa Malumu? Maluku apa Malumu? Serius, Maluku apa Malumu? Maluku. Berarti kamu yang punya Malu ya, Maluku. Terus pulaumu sendiri, apa namanya? Sulawesi. Itu 5 pada Pak. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. 7 pulau besar. Ya, 7 pulau besar. Ya. Negara Indonesia termasuk negara kepulauan. Dan ada sekitar 17.500 pulau kecil-kecil maupun menengah maupun sedang. Ya, pulau-pulau kecil-kecil lainnya. Yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Nah, sekarang kalau di tempatmu tuh di mana? Sulawesi Selatan. Ya. Pernah nggak kamu main ke pulau-pulau yang kecil-kecil gitu? Kalau di peta itu diperbesar itu, nama pulaunya apa gitu. Pulau yang kecil-kecil atau yang menengah gitu, yang berpenghuni. Nugi, pernah nyebrang laut terus ke pulau yang kecil gitu, apa ke pulau. Bahkan ada juga pulau yang di peta nggak ada gitu. Apa? Pernah? Kalau di Jawa ada pulau yang kecil, ya luasnya 1 kecamatan gitu ya. Di utaranya Jawa itu ada Pulau Bawean, ada Pulau Karimun Jawa, ada lagi pulau di Jawa Timur di atasnya itu yang gede ya, Pulau Madura. Nah, di Pulau Madura ada pulau kecil-kecil, ada Pulau Kangean, ada Pulau Gili-Liang, ada Pulau Gili apa itu, ada pulau kecil-kecil gitu ya. Dan itu ada penghuninya. Selatannya Jawa ada pulau yang tempatnya para narapidana itu. Pulau apa namanya?
narapidana itu. Pulau apa namanya? Pulau Nusa, Nusa Kambangan di selatannya Cilacap. Itu termasuk cukup besar ya pulaunya. Pulau Nusa Kambangan. Ada lagi nanti Pulau Jodok, ada Pulau Nelayan, itu macam-macam di sana. Nah itu, terus apa toh pentingnya tahu wawasan geografi? Apa aplikasinya, penerapannya untuk hidupmu itu apa? Tahu wilayah itu sebenarnya pentingnya apa sih gitu? Pentingnya apa? Kemana-mana enggak? Nah, enggak sesat, satu jelas. Terus apalagi tahu di wilayah itu yang hidup siapa, sukunya apa, luasnya berapa, jaraknya berapa, kan gitu. Penting nggak gitu? Kebiasaannya masyarakat itu apa? Jadi kalau di dunia militer itu sangat penting untuk namanya teritorial. Apa? Nah, misalkan ini sedang musim perang nih ya. Nah, kalau nggak tahu geografi bisa salah sasaran nggak? Mau nggak tahu arah, nggak tahu peta, pengennya nembak, katakan nembak mana? Nembak mana? India gitu. Nyasar ke Sulawesi gitu. Ya, nggak tahu geografi itu, nggak penting geografi. Pokoknya sana utara gitu. Tahu maka rumahmu pelurunya. Nah, kan gitu. Penting nggak? Penting kalau di dalam dunia militer. Kalau dalam dunia dagang, penting nggak tahu wawasan? Penting banget. Penting nggak? Kamu berdagang. Nah, contoh nih ya, contoh. Ini udah berapa menit? Contoh nih ya. Misalkan kamu ke Papua.